Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 9 kita pembelajaran matematika lagi. Materi baru ini ya sekarang tentang statistika. Statistika adalah suatu metode ilmiah yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan berdasarkan data tersebut. Statistika itu beda dengan kalau statistik. Kita mungkin sering dengar istilah statistik. Statistik itu adalah sudah menyangkut data. Jadi misalnya kalau kita datang ke sebuah sekolah, statistik siswa, nah kita akan lihat data tentang siswa di sekolah tersebut. Nah kemudian kita memang untuk di SMP kita mempelajari statistikanya kaitan statistika deskriptif, yang itu berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Nah, sekarang tentang pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, melakukan survei dengan kuesioner ketika anak-anak misalnya melakukan kunjungan belajar ke suatu daerah seperti ekspedisi. Itu kita punya lembar kuesioner, kita mau melihat bagaimana data pendidikan atau pekerjaan di sebuah lingkungan. Kemudian melakukan observasi itu misalnya guru mau melakukan penelitian tindakan kelas, dia mengobservasi sebuah kelas bagaimana dari awal sampai akhir kegiatan belajar atau satu hari awal masuk sekolah sampai pulang sekolah lagi, itu observasi, kemudian dicatat hasilnya. Percobaan misalnya di lab ya, kalau untuk fisika, biologi, kimia itu mungkin lebih jelas. Kemudian penelitian, nah penelitian itu misalnya di bidang kedokteran, di bidang social science itu ada banyak sekali penelitian-penelitian dan tentunya ada pencatatan tentang hasilnya. Nah kemudian yang ketiga, cara melakukan pengumpulan data dengan data sekunder, yaitu mencari informasi dari buku, surat kabar, jurnal orang lain atau internet. Jurnalnya jurnal ilmiah tentunya. Populasi dan sampel. Populasi itu adalah himpunan semua objek yang memiliki sifat atau karakteristik sama yang akan diteliti. Sampel itu bagian dari populasi yang akan diteliti. Contoh misalnya pemerintah Indonesia akan melakukan penelitian dampak belajar daring bagi siswa SMP Indonesia. Seperti kita tahu, kita sudah 1 tahun melakukan belajar daring sejak awal pandemi di bulan Maret 2020, sekarang sudah di Maret 2021. Populasi dari penelitian ini berarti ini kan dampak bagi siswa SMP ya, berarti populasinya adalah siswa SMP se-Indonesia. Nah sampelnya tentunya kita nggak mungkin sih, memang bisa aja mengambil data dari semuanya, tapi bisa diambil dari sampel saja. Nah untuk bisa mewakili kondisi Indonesia itu kan dari mulai yang kota besar banget sampai daerah terpencil ada, jadi diambil sampel dari beberapa siswa dari yang termasuk kota besar, kemudian ada siswa yang dari kota kecil, ada siswa dari daerah pedesaan, dan ada juga yang dari daerah terpencil supaya datanya lebih lengkap. Kemudian ada ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan atau tendensi sentral itu meliputi min atau rata-rata, median nilai tengah, terus modus nilai yang paling banyak muncul. Kita bahas satu-satu ya. Min atau rata-rata. Min atau dinotiskan dengan X bar, jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Contoh misalnya datanya tunggal seperti ini, ada hasil kebun Pak Rajab dalam seminggu itu 13 kg, 17 kg, 18, 16, 16, 20, dan 19. Nah rata-rata hasil panen dijumlahkan semuanya, 13 kilo tambah 17 kilo, itu kan hariannya itu semua dijumlahkan. Nah banyaknya hari pengamatan ada 7 hari, jadi bagi 7. Nah rata-rata hasil panen mangga kebunnya Pak Rajab adalah 17 kg per hari. Data tunggal bisa juga disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Contohnya seperti ini, ada nilainya tuh datanya X1, X2, X3 sampai Xn, kita nggak tahu berapa F. Tentunya frekuensinya mengikuti F1 sampai Fn. Nah, ini sebetulnya X1-nya ada sebanyak F1.
X2-nya ada sebanyak F2 gitu. Jadi cara menulisnya lebih ringkas aja. Nah, kita boleh kalikan dulu X1 dengan F1-nya, X1 dengan F1. Jadi ada hasil perkaliannya. Nah, ini lambang untuk sigma ya, artinya jumlah. Yang atas jumlah frekuensi, yang bawah ini jumlah frekuensi sudah dikalikan dengan datanya. Contohnya gini, ada nilai ulangan matematika di suatu kelas, nilainya itu rentangnya dari 2 sampai 10. Ini ada nilainya 2 ada 1 orang, nilainya 3 ada 2 orang. Jadi kita baca gitu, nilainya 4 ada 1 orang, nilai 5 ada 7 orang, nilai 6 ada 2 orang, nilai 7 ada 8 orang, nilai 8 ada 3 orang, nilai 9 ada 4 orang, dan nilai 10 ada 2 orang. Nah, itu sudah supaya mempermudahkan hitungan kita juga, kita kalikan aja nilai frekuensi 2 nya ada 1, berarti dikali 2, 3 kali 2 6, dikalikan dulu baris pertama dengan baris kedua, sudah ada hasilnya. Nah, rata-rata dari data yang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, X barnya itu bisa sigma XI dikali FI, atau kalau di tabel atas tuh N dikali FI ya, per sigma FI, jumlah total frekuensi. Nah, ini yang kita tuliskan di bagian pembilangnya adalah perkalian dari N kali F-nya. 2 tambah 6 tambah 4 tambah 35 dan seterusnya sampai 20 dibagi 30. Nah, jumlah di pembilangan 195, jumlah total frekuensi 30, berarti 195 dibagi 30 adalah 6,5. Jadi nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut adalah 6,5. Median itu adalah nilai tengah, tapi ada datanya. Datanya sudah diurutkan dari kecil ke besar. Rumusnya median dan data ke N plus 1 dibagi 2. Nah, ini kita ada 2 contoh ya. Contoh pertama, data panen mangga tadi. Hari pengamatannya kan 7 hari, berarti harinya ganjil. Nah, ini pakai minnya itu kan 7 ya, N-nya berarti 7. Berarti median itu data ke 7 tambah 1 berapa? 8 dibagi 2, data keempat. Tapi datanya udah diurutkan, jadi 13, 16, 19, 17, 18, 19, 20. Jadi dari kecil ke besar. Nah, setelah diurutkan data yang tengah, berarti 17. Atau misalnya secara manual juga bisa. Kalau kita sudah urutkan, ambil aja yang paling tengah. Kalau datanya ganjil, kelihatan tengah. Jadi di kiri bersisa 3, di kanan bersisa 3. Di tengah-tengah hanya ada 17. Kemudian yang kedua, contoh kedua tadi yang tabel tadi, ada nilai, ada frekuensi dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Kita bisa dengan urutkan ini. Ini kan data ini nilainya 2 ada 1, berarti nilainya 2 itu ada 1 orang, nilainya 3 ada 2 orang. Nah, kita jabarkan, kita tuliskan secara mendatar, ada 30 kan ini frekuensinya. Semuanya kita tulis. Nah, karena banyak data 30, berarti mediannya itu 30 kan itu genap ya. Kalau kita bagi 2 menjadi 2 bagian yang sama besar, berarti 15 data, 15 data. Berarti data yang di tengah-tengah itu adalah data ke-15 dan data ke-16. Ada 2, berarti boleh data 15 tambah data ke-16 dibagi 2. Itu kalau datanya genap seperti itu, yang pas di tengah-tengah kedua data itu dirata-ratakan. Itu kalau genap. Kalau ganjil kan tadi seperti tadi kita tinggal nunjuk. Nah, enaknya kalau data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, datanya sudah urut dari kecil ke besar. Nah, itu udah dapat nih. Data ke 15 sama 16 berarti 7 dengan 7 dibagi 2, 7 tambah 7. Hasilnya adalah 7 mediannya. Kalau kita lihat dari tabel ini, kita tambahkan terus frekuensinya. Frekuensinya 1 di sini. Jadi kan kita tahu nih total frekuensi ada 30, berarti ketahuan data 15 dan 16 ya. Ada di mana nih? Ini total frekuensi 1 tambah 2 menjadi 3, 3 tambah 1 jadi 4, 4 tambah 7 jadi 11. Sampai sini data ke-11 yang ujung nih. Sampai ke 6 tambah 2 berarti data ke-13. Nah, data ini berarti 13, berarti data ke-14 sampai 21 ada di sini. Berarti data ke-15 dan 16 ada di angka 7. Jadi itu yang membuat kita jadi mengarahnya ke sini ya, nanti mediannya ada di angka 7. Yang terakhir adalah modus. Modus itu data yang paling sering muncul, atau kalau dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi adalah data yang memiliki frekuensi terbesar. Contoh yang pertama tadi yang data panen mangga, datanya 13, 16, 16, 17, 18, 19, 20. Di sini secara nyata yang hasilnya lebih dari satu kali, yang paling sering muncul adalah 16. Hasil panen 16 kilo muncul di 2 hari, di modusnya adalah 16.
kita tinggal ambil yang paling besar aja. Nah, kalau untuk data yang kedua yang tadi pakai tabel distribusi frekuensi, kita lihat yang frekuensi yang besar mana? Frekuensinya yang 1, 2, 1. Nah, kita lihat yang angka 8. Mana berapa nilainya yang frekuensinya 8? Adalah 7. Jadi modusnya bukan 8-nya ya, tapi 7-nya. Jadi modus dari data pada tabel di atas adalah 7. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.